1081. Kehendak ilahi emas Yevan seperti pisau yang membelah cakrawala. Ini adalah wilayah milik roh dan kehendak ilahi. Itu adalah dunia ilusi, dan apa yang dapat dirasakan seseorang mungkin tidak nyata. Itu ditempa dari cetakan pendahulunya yang tidak lengkap. Suara bermartabat menghilang dan dunia menjadi lebih jelas. Para arhat dari segala arah tercengang dan semuanya menoleh. Yevan tidak berhenti. Arhat emas yang dilihatnya adalah jejak ribuan atau puluhan ribu tahun yang lalu. Itu bukanlah kehendak ilahi yang jelas, jadi sulit untuk berkomunikasi secara mendalam. Ini seperti dunia yang bobrok. Ada para biksu dewa yang berkumpul di depan beberapa jejak Buddha agung, namun wilayah yang lebih luas lagi terpencil. Tentu saja, tidak semua tempat tidak terhalang. Beberapa candi kuno dan candi suci bersinar cemerlang dan menerangi seluruh alam semesta. Mereka menembus awan dan berdiri di gunung yang paling megah. Tempat-tempat seperti ini sulit untuk dimasuki karena terdapat jejak Buddha sejati yang relatif tidak rusak. Yevan hanya bisa mengambil jalan memutar di beberapa area terlarang. Nyanyian Buddha bagaikan guntur di gunung suci. Kuil besar itu megah dan bersinar dengan cahaya Buddha yang tak terbatas. Dia dapat dengan jelas melihat beberapa Buddha kuno duduk bersila seolah-olah mereka sedang mengajarkan Dao melintasi ruang dan waktu. Agama Buddha benar-benar tak terduga. Para pendahulu menciptakan alam spiritual. Mereka yang telah memutuskan Dao dapat memasuki meditasi tingkat mendalam dan memahami Dao dengan harapan mencapai alam bodhisattva di masa depan. Dikabarkan bahwa wilayah spiritual ini terpancar keluar dari kekuatan mental Gunung Meru yang tak terbatas. Kekuatan keyakinan di Candi Lantuo jauh lebih rendah dibandingkan di Gunung Meru. Mereka tidak bisa disebutkan secara bersamaan. Jika dia berada di Gunung Meru, tubuh aslinya mungkin memasuki dunia domain asing dan sesuatu yang lebih menakjubkan akan terjadi. Itu karena ada tempat di Gunung Meru di mana wilayah spiritual dapat terwujud dan memungkinkan tubuh asli seseorang untuk masuk. Itu seperti alam dewa. Tapi sekarang, dia berada di kuil Lantuo. Apa yang dia lihat dan rasakan tidak dapat dianggap jelas. Banyak tempat yang agak buram dan tidak dapat disebutkan secara bersamaan seperti sebelumnya. Yevan mengambil jalan memutar di sekitar medan perang kuno yang luas dan berjalan melewati tanah tanpa batas. Dia tidak melihat sosok An Miaoyi sama sekali dan tidak tahu di mana dia berada. Ketika dia memasuki kedalaman domain ini, ada teratai emas di mana-mana. Tanda Dao terjalin seperti untaian dan membuatnya sulit untuk berjalan. Dia akhirnya merasakan sesuatu. Dia melihat sebuah biara batu kecil yang terletak di samping danau spiritual. Air danau emas itu seperti emas cair. Ini adalah energi spiritual murni, salah satu asal mula surga yang menakjubkan ini. Ada jejak yang ditinggalkan oleh An Miaoyi di sini. Ada batu biru berbentuk sapi, dan jejaknya terukir di atasnya. Dia telah memahami Dao di sini sebelumnya. 8 kitab suci pemusnahan. Yevan bergumam pada dirinya sendiri dan mengerutkan alisnya. Ini adalah kitab suci yang akan memutuskan dunia fana. Meskipun dia belum pernah membacanya, dia pernah mendengarnya sebelumnya. Dalam kitab suci, dikatakan bahwa jika makhluk hidup terlalu banyak berdoa kepada bodhisattva 8 pemusnahan, emosinya akan terpisah. Yevan melanjutkan ke depan. Tidak lama kemudian, dia menemukan kuil kuno lainnya. Ada jejak Dao An Miaoyi. Dia pernah mengembangkan tubuh Dharma berkilau ilahi di sini, menghilangkan delirium pikiran dan memutuskan delirium. Dia juga telah kembali ke dunia. Di alam semesta tanpa batas, dunia manusia adalah dunia ilusi, tidak murni, dan kotor. Platform abadi cerah dan jernih seperti kaca berwarna, dan dapat melarutkan berbagai pemikiran di hati seseorang. Ada juga, platform tulang putih. Ini adalah metode untuk berpisah dari dunia fana, untuk kembali ke dunia fana. Itu adalah metode yang memungkinkan seseorang untuk memutuskan semua keinginan dan pikiran, melampaui dunia besar. Yevan khawatir, setelah mengembangkan metode jenis ini, seseorang akan benar-benar terpisah dari dunia fana, melepaskan diri darinya. Namun, apakah seseorang akan berhasil? Mereka yang benar-benar bisa mencapai langkah ini hanyalah yang abadi dari 9 surga. Bagaimana manusia bisa mencapai tahap ini? Itu terlalu transenden. Umat Buddha mengembangkan kehidupan setelah kematian. Apakah itu benar atau salah? Dia tidak tahu. Jika dia melakukan ini, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dunia ini akan menjadi seperti hamparan kosong, sebuah ilusi. Miaoyi, Yevan mencari jejaknya. Dia memanggil dengan keras, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dia melewati tanah Bodhi, dan kemudian bergegas ke lembah Nirwana Buddha kuno. Dia benar-benar kehilangan jejaknya. Yevan melantunkan kitab sucinya sendiri, menyerukan kehendak ilahi dia. Dia ingin berkomunikasi dengannya secara spiritual dan membawanya kembali. Tiba-tiba dia mendengar suara deburan ombak laut. Dia berjalan melewati reruntuhan kuno, dan sebuah jurang menghalangi jalannya. Lautan perak meluap ke langit. Urat batu membentang, menghalangi lautan perak misterius. Samar-samar dia melihat sosok cantik.
Pakaiannya berkibar saat dia melompat. Melewati laut, Yevan buru-buru bergegas. Ada 3 kata besar di tebing, yang dengan jelas menuliskan nama Laut Perak. Membentang sejauh mata memandang, lalu bagaimana bisa ada sosok cantik? Aku melihatnya dengan jelas. Itu seharusnya merupakan jejak yang tertinggal sejak lama. Dia melompat dari sini. Yevan berkata pada dirinya sendiri. Dia ingin memasuki laut, tetapi dia merasakan bahaya yang besar. Itu tidak sesuai dengan daunnya. Saya tidak percaya pada masa lalu, dan saya tidak mengolah kehidupan setelah kematian. Saya hanya percaya bahwa saya bisa hidup abadi jika saya tidak tertandingi di dunia ini. Laut ini dikenal sebagai masa lalu, dan saya tidak punya cara untuk memasukinya. Itu berbenturan dengan dauku. Dia berdiri di tebing dan mengerutkan kening. Lalu, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang dan mengambil langkah besar ke depan. Aku sangat percaya pada dauku sendiri. Apa yang melewati lautan? Segalanya hanyalah ilusi. Aku akan menyapu dunia ini dan tak tertandingi. Aku akan berjuang menuju masa lalu. Lalu, di bawah kakiku akan ada jalan abadi dunia saat ini. Demi menemukan An Miaoyi, Yevan tidak peduli dengan bahayanya. Dia melompat ke laut dan memukul dengan tinjunya. Langit runtuh dan bumi terbelah. Lautan ilahi perak ini bahkan menguapkan suatu wilayah. Hal itu tidak dapat menghentikannya. Dalam jarak 10 zang, tidak ada yang bisa mendekatinya. Cahaya Buddha bersinar di mana-mana, dan dia tidak terpengaruh. Teratai emas bermekaran dan jejak dao yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menghalangi jalannya. Hong Long Long. Gelombang perak yang besar meluap ke langit. Teratai emas berakar di kehampaan dan akan menenggelamkannya. Namun, dia mengeluarkan cahaya keemasan yang memenuhi langit dan menyapu semua yang menghalangi jalannya. Jalan abadi ada di hadapanku, dan aku akan mendakinya sendiri. Jalan Buddha akan dijalani oleh Buddha, dan jalanku akan dilalui sendiri. Tidak perlu orang lain membimbingku. Suara surgawi keluar dari mulutnya, menyebarkan semua jenis jejak dao. Dia tidak mengubah jalannya dan maju dengan berani. Dia sangat yakin bahwa selama dia tidak tertandingi, dia bisa menembus apapun. Dia mengendalikan segalanya dan tidak perlu bergantung pada masa depan ilusi. Terlebih lagi dia tidak perlu ragu-ragu di masa lalu. Buka untukku. Seluruh tubuh Yevan dipenuhi dengan cahaya keemasan. Dia seperti matahari keemasan yang menerangi jalan di depan. Setiap gerakan yang dia lakukan dengan santai tersebar, menghancurkan lautan perak. Itu sangat menggemparkan. Dia mencari di lautan dewa perak ini, menyapu semua yang ada di hadapannya. Dia sangat terkejut bahkan beberapa arhat emas pun menoleh, merasa heran. Siapa orang ini? Dia berani menyeberang dengan paksa. Dia tidak menggunakan lautan masa lalu untuk menyucikan dirinya, tapi malah menghancurkan segalanya. Yevan bergegas ke kedalaman dan mencari dengan segala cara yang mungkin, tetapi pada akhirnya, tidak berhasil. Dia tidak bisa melihat sedikit pun harapan, dan dia tidak tahu kemana An Miaoyi melompat. Pada akhirnya, dia membuka jalan, menerobos lautan perak masa lalu dan menyeberang. Dia berdiri di tebing dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Setiap orang memiliki dao yang berbeda. Dia ingin memanggil An Miaoyi, tapi tidak ada hasil. Dia juga tidak punya cara untuk mengubah jalan An Miaoyi dan membawanya keluar. Setelah menghela nafas panjang, Yevan telah tinggal di wilayah spiritual ini cukup lama. Dia hanya bisa mundur tanpa daya. Di dalam kuil Lantuo, aura kuat melonjak. Jiwanya kembali ke tubuhnya dan vitalitasnya pulih. Hal ini mengejutkan beberapa biksu tua. Orang luar benar-benar memasuki alam bodhisattva dan kemudian pergi dengan tenang. Ini bukanlah kejadian umum sejak zaman kuno. Dermawan bernasib sama dengan Buddha. Apakah Anda bersedia memasuki kuil Lantuo saya? Jika demikian, Anda pasti akan menjadi seorang Buddha kuno di masa depan. Siapa tahu kamu malah menjadi Buddha, kata Kuci. Yevan tidak bisa berkata-kata. Mustahil bagi penduduk kuil Lantuo untuk membawanya ke jalur agama Buddha. Bagaimana dia bisa menyetujui hal ini? Tuan yang hebat, apakah Miaoyi pernah bangun? Di dalam pagoda batu 9 lantai, aura sosok anggun itu menjadi semakin lemah. Nyala api seukuran kacang itu akan segera padam. Orang, lampu, dan batu Buddha semuanya sangat redup. Seolah-olah embusan angin akan bertiup dan segalanya akan berakhir. Miaoyi, bangun. Yevan berseru. Hal ini membuatnya khawatir. Dia sudah lama diisolasi dan masih belum bangun. Ini mungkin karena sang jenderal dewa telah meninggal, hanya menyisakan tubuh fisiknya di dunia fana. Ini benar-benar berbahaya. Para biksu suci dan Buddha kuno di masa lalu semuanya tampak seperti ini ketika mereka meninggal. Kuci mengerutkan kening. An Miaoyi berada dalam isolasi, jiwanya memasuki alam bodhisattva. Tidak diketahui apa yang dia temui, tapi sebenarnya sulit baginya untuk bangun lagi. Miaoyi, bangun. Yevan melantunkan kitab suci, ingin membawanya kembali dan membangkitkan potensinya. Dia ingin menggunakan tubuh fisiknya sebagai artefak magis untuk mengumpulkan jiwanya.
Namun, setengah bulan telah berlalu. Tubuh An Miaoyi bahkan menjadi sedikit dingin. Jiwanya telah terlalu lama terpisah dari tubuh fisiknya, dan vitalitasnya telah kembali tenang. Bukan karena tubuh fisiknya akan mati, melainkan karena terlalu berbahaya. Potensi tubuh fisiknya meyakini bahwa roh primordialnya telah layu dan tidak dapat dikembalikan, sehingga ia mulai melindungi dirinya sendiri. Tubuh manusia adalah harta karun. Sekalipun dewa itu mati, tubuhnya masih bisa bertahan lama. Saat ini, hal ini sepertinya tercermin. Apakah dia benar-benar akan meninggal begitu saja? Suara Ye Fan bergetar. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia ingin memasuki alam bodhisattva lagi. Namun, hasilnya mengecewakan. Dia masuk dan keluar sebanyak 7 kali, namun tetap tidak ada hasil. Miaoyi, jangan mati. Hati Ye Fan cemas, dan emosinya berfluktuasi secara intens. Apakah perpisahan 14 tahun yang lalu merupakan perpisahan yang abadi? Jiwa, kembali. Dia duduk bersila di pagoda batu dan berseru dengan hatinya, ingin membimbing jiwa yang hilang kembali. Kuci melantunkan mantra Buddha, melantunkan kitab suci terus-menerus. Pada saat ini, sudah sangat jelas bahwa, sama seperti para biksu suci di masa lalu, An Miaoyi telah meninggal dunia dalam meditasi, dan akan sulit baginya untuk kembali. Kenapa jadi seperti ini? Ye Fan berteriak sedih. Dia berdiri dan memasuki alam bodhisattva untuk ke-8 kalinya. Kali ini, dia maju dengan berani, membuka jalan di sepanjang jalan. Dia bahkan berhasil menembus jejak yang ditinggalkan oleh banyak Buddha Agung. Banyak kuil besar dihentikan olehnya, dan dia meraung ke arah langit untuk mencari wanita anggun dan transenden itu. Di dunia buram lainnya, dunia itu dipenuhi dengan cahaya Buddha yang misterius, dan kecemerlangannya menerangi seluruh langit dan bumi. Dia seperti dewa yang berdiri di sana, mengabaikan segalanya saat dia meraung keras, memanggil An Miaoyi. Dia seperti Buddha kuno terbesar, mengaum melintasi langit dan bumi, meletus dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, menerangi segala arah. Pada akhirnya, dia kembali dengan letih sekali lagi. Ye Fan hampir putus asa, dan bahkan jika dia benar-benar tak tertandingi, itu tidak akan mengubah apapun. 49 hari berlalu, dan Biksu Dewa Kuci memutuskan bahwa An Miaoyi telah meninggal dunia dalam meditasi. Tidak ada harapan lagi. Sekelompok biksu tua melantunkan kitab suci, mengirimnya ke surga. Mereka semua tahu bahwa tidak ada keajaiban yang bisa terjadi, dan mereka tidak bisa menentang langit. Ye Fan memasuki alam bodhisattva untuk ke-9 kalinya, dan kali ini, dia sendiri hampir mati di dalam. Dia menyerang dengan susah payah dan meraung dengan marah ke arah langit, tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Miaoyi, seru Ye Fan. Dia memeluk tubuh sedingin es itu dan berjalan keluar pagoda, dengan penuh kesedihan. Dia resmi meninggal dunia dalam meditasi. Lihatlah bunga Buddha yang berterbangan di kepalanya, itu membuktikan api jiwanya telah padam, kata Kuci. Aroma harum memenuhi udara, dan hamparan luas hujan bunga turun dari kehampaan, memercik ke atas pagoda batu. Mayat An Miaoyi telah benar-benar dingin, dan lampu hijau itu telah padam. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Fan linglung. Dia membelai pipi itu, tapi tidak bisa merasakan sedikit pun kehangatan. Air mata tidak bisa membantu tetapi mengalir. Kelopak bunga jatuh dari kehampaan, dan cahaya terakhir padam. Aroma manisnya menyebar, dan ekspresi An Miaoyi tampak damai, seolah dia sedang tertidur lelap. Miaoyi, bangun. Air mata Ye Fan jatuh. Kuci mundur bersama para biksu tua. Tidak ada jalan lain. Bahkan bunga jiwa telah padam, jadi bagaimana dia bisa bangun? Lingkungan sekitar pagoda batu itu sunyi. Ye Fan duduk sendirian dengan mayat sedingin es di pelukannya. Apa gunanya berkultivasi? Pada akhirnya harus dipisahkan antara hidup dan mati. Apa arti dari berkultivasi? Miaoyi, bangun. Dia memanggil lagi, dan air mata terus mengalir. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah suara lemah terdengar. Kamu menangis. Tubuh sedingin es yang seperti patung batu giok bergerak sedikit. Di wajah luar biasa ini, sepasang mata terbuka dengan susah payah. 1082. Hati Ye Fan bergetar dan matanya membelalak. Tubuh sedingin es di pelukannya memiliki jejak jiwa tambahan. Dia benar-benar hidup kembali. Apa yang hilang diperoleh kembali. Kecantikan yang mati hidup kembali. Meskipun dia sangat lemah, itu sangat nyata. Miaoyi, Ye Fan berteriak dan meraih tangannya dengan paksa, takut dia akan kehilangan dia selamanya jika dia melepaskannya. 1 langkah ke surga, 1 langkah ke neraka. Dia awalnya putus asa, tapi sekarang dia tiba-tiba terkejut. Ini adalah jenis suasana hati yang sangat menurun. Dia merasa akan kehilangan dia, namun wanita dalam pelukannya sebenarnya telah bangkit dari kematian. Hal ini membuat emosinya melonjak. Keindahan yang tak tertandingi berada dalam pengasingan kematian dan awalnya sudah menjadi mayat yang dingin. Dia berpikir bahwa mereka akan berpisah selamanya dan tidak akan pernah bertemu lagi. Ini akan menjadi penyesalan yang besar.
Kamu kembali. Untung kamu masih hidup, dia berkata dengan lembut. Wajah An Yaoi tidak berwarna dan sangat pucat. Wajah halusnya sepertinya diukir dari batu giok putih bersih. Matanya yang awalnya halus sekarang tidak berkilau dan redup serta agak kabur. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan membantunya menghapus air mata di wajahnya. Tubuhnya sangat lemah. Setelah kembali dari alam bodhisattva, dia menghadapi banyak kesulitan dan bahaya dan hampir meninggal dunia dalam meditasi. Setelah bertahun-tahun, kecantikan An Yaoi tidak berkurang sedikit pun. Pesona abadinya bahkan lebih terkendali dan dia memiliki jenis ketenangan dan kepuasan tambahan. Dia kurang mempesona dan lebih mengharukan. Dia tersenyum lemah. Bersatu kembali setelah bertahun-tahun di kuil Lantuo di bumi barat memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Matanya berkedip-kedip dengan warna spiritual saat dia berkata, "Itu benar-benar kamu. Aku mendengar panggilanmu di alam bodhisattva dan keluar dari keadaanku yang hilang dengan susah payah. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Aku di sini. Aku pasti bisa melindungimu." Tatapan Ye Fan tegas. Dia mengeluarkan teriakan ringan dan mengedarkan karakter pendekar pedang. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya suci dan menyelimuti An Yaoi. Meskipun karakter pendekar pedang miliknya memiliki kelemahan, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Terlepas dari apakah itu teknik regenerasi bencana Phoenix atau teknik kelahiran kembali, semuanya biasa saja. Jiwa An Yaoi sebagian besar terluka dan dia hampir tersesat di alam bodhisattva. Menggunakan karakter pendekar pedang untuk memperbaiki tubuh fisiknya dan menyembuhkan roh primordialnya, kondisinya menjadi jauh lebih baik dalam sekejap mata. Aku merasa jauh lebih baik. Tidak lama kemudian, dia bisa duduk. Di kejauhan, Master Kuci telah kembali. Meskipun dia biasanya memiliki hati yang tenang, saat ini dia mengungkapkan ekspresi aneh. Dia jelas telah meninggal, jadi bagaimana dia bisa dihidupkan kembali? Mungkinkah ini orang yang dipilih dan dilindungi oleh Sang Buddha? Itu sebabnya dia bisa tinggal di alam bodhisattva begitu lama, menyebabkan kita salah mengira bahwa dia telah meninggal dunia. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berjalan dengan langkah besar, menanyakan situasinya. Dia sangat ingin tahu apa yang terjadi. Saya menyeberangi lautan masa lalu dan sungai kehidupan berikutnya. Saya melihat dua Buddha besar di Cakrawala. Yang satu adalah Amitabha, dan yang lainnya adalah Sakyamuni. Saya tidak punya pilihan selain berjalan ke depan, melewati antara kedua Buddha, dan saya tersesat. An Yaoi berbicara dengan lembut, menceritakan pengalamannya di alam bodhisattva. Selama kamu kembali, kata Kuci. Menekan An Yaoi di pagoda batu berlantai 9 bukan karena niat jahat, karena dia berpikir bahwa dia mungkin mencapai alam bodhisattva di masa depan. Sangat penting baginya untuk rajin berkultivasi di pagoda selama 100 tahun. Kuci pergi, tidak ingin mengganggunya lebih jauh. Kamu sudah kembali, kata Miaoyi lembut. Dia menatap Ye Fan dengan bingung, perlahan berdiri. Jiwanya sudah stabil. Dia sedikit lebih kurus, rambut hitam halusnya lembut dan lentur, ekspresinya tenang dan seperti dunia lain. Dia jelas berdiri di hadapannya, namun dia sepertinya bisa meninggalkan dunia ini kapan saja, seolah-olah dia berada jauh sekali. Aku bekerja keras, kembali dengan susah payah, tapi masih terlambat. Setelah mengambil keputusan, aku juga tidak bisa melupakan pantai ini, jadi aku kembali. Ye Fan berkata dengan lembut. Sudah 14 tahun, aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi. An Miaoyi berkata dengan lembut. Ye Fan berjalan bahu-membahu dengannya, berjalan keluar dari kuil Lantuo bersama. Matahari terbenam mewarnai langit barat menjadi merah, menonjolkan bayangannya. Kuil Lantuo, kilin terletak di bawah tebing. Lingzi tumbuh di tepi jalan kecil. Ini adalah tempat yang penuh dengan keharuman, ketenangan dan keberuntungan di mana-mana, tanda dao di mana-mana. Senang sekali kamu bisa datang dan menemuiku. An Miaoyi tersenyum seperti gadis kecil, matanya cerah dan giginya putih, agak menawan dan hangat. Namun, hati Ye Fan membeku, terasa agak jauh. Ye Fan merapikan rambut hitam halusnya, menemaninya saat mereka berjalan keluar. Mereka berjalan melewati jalan berbatu, melewati istana dan paviliun, berjalan bahu-membahu. Di bawah sinar matahari terbenam, rasanya sangat hangat. Saya memilih jalan Buddha, dan sekarang saya memiliki beberapa buah dao. Kata An Miaoyi. Saya tahu, Guru Agung Kuci berkata bahwa Anda dapat mencapai posisi bodhisattva, jadi itu tidak akan terlalu sulit. Ye Fan mengangguk. Setelah menempuh jalan ini, seseorang perlu memiliki ketenangan pikiran, tanpa keinginan atau tuntutan. Berjalan itu kosong, duduk itu kosong, perkataan dan perbuatan semuanya kosong. Bahkan jika sebilah pedang putih mendekati kepalamu, itu akan seperti pedang tajam yang membelah angin musim semi, kata Miaoyi lembut. Ekspresi Ye Fan membeku, akhirnya mengerti mengapa dia merasa An Miaoyi agak jauh. Bukan karena jarak keduanya terlalu jauh, melainkan kondisi mentalnya yang berbeda. Setiap orang mempunyai sifat kebudaan, dan Buddha juga manusia.
Mengapa kamu harus menyerah begitu saja? Aku tidak ingin kamu menempuh jalan ini, kata Ye Fan. Setiap orang memiliki sifat kebudaan, tetapi tidak semua orang bisa menjadi seorang Buddha. An Miaoyi menggelengkan kepalanya. Untuk sesaat, keduanya tidak berbicara. Mereka berjalan maju tanpa suara. Meski cuacanya sangat hangat, sepertinya ada jarak tak berbentuk di antara mereka. Mengapa kamu ingin mengembangkan Buddha? Ada banyak seni Dao di dunia ini. Jika kamu bersedia, aku dapat membantumu mendapatkan kitab suci Kaisar Manusia Agung dan membiarkanmu memilih. Kata Ye Fan. Saya bernasib sama dengan Buddha, dan saya cocok untuk mengembangkan Buddha. An Miaoyi menggelengkan kepalanya. Ye Fan ingin mengatakan sesuatu, tetapi An Miaoyi mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan menutupi bibirnya, berkata, "Jangan katakan apapun, ayo lanjutkan perjalanan kita." Setelah sekian lama, matahari sudah terbenam. Di Gunung Suci Lantuo yang redup, bayang-bayang pepohonan menari-nari, dan aroma tanaman obat tercium di udara. Ye Fan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berbicara. "Miaoyi, jalan ini tidak mudah untuk dilalui. Kamu tidak harus melewatinya, ada banyak pilihan. Mengapa kamu harus menjebak dirimu sendiri di gurun barat? Inilah jalanku. Saat aku memasuki lautan masa lalu, saat aku menyeberangi sungai kehidupan, hatiku begitu tenang. Ini memberitahuku apa yang harus aku pilih dan apa yang harus kulepaskan," kata An Miaoyi. "Aku tidak ingin kamu menjadi seperti ini." Ye Fan memandangnya. Dia awalnya memiliki kecantikan yang tiada taraf, tetapi sekarang dia harus menemani Buddha kuno, mengakhiri karmanya dengan dunia fana. Seberapa kejamnya ini? Apa yang buruk tentang ini? Hatiku tenang, penuh tak terbandingkan. Aku bisa menyaksikan bunga Buddha bermekaran, cerah dan berkilau. Daoku ada di sini, kata An Miaoyi, matanya mengalir dengan cemerlang. Tinggalkan gurun barat bersamaku, kata Ye Fan dengan serius. An Miaoyi menghela nafas. Dia menatapnya, matanya dipenuhi keengganan dan keengganan untuk berpisah, tapi dia menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia menyentuh keningnya. Keringat dingin mengucur, dan matanya menjadi berkabut. Dulu, aku memutuskan daoku, tapi aku melupakan masa lalu. Apa? Ye Fan meraih lengannya. Dan sekarang, aku ingat semuanya. Tapi ketika kamu pergi 14 tahun yang lalu, aku membuat pilihan. Dua aliran air mata berkilauan mengalir dari mata indah An Miaoyi. Putuskan daoku, lupakan, dan ingat. Ada beberapa jejak yang tidak bisa dihapus. Tatapan Ye Fan tegas. Agama Buddha berbicara tentang akhirat, tapi itu hanya pelarian. Reinkarnasi apa? Apa yang bisa kita rasakan dan ada di dunia ini, semua karena kehidupan ini. An Miaoyi menjadi tenang. Dia dengan lembut berkata, jangan keras kepala. Ini adalah jalanku. Ini bukan keras kepala, tapi kamu seharusnya tidak memilih untuk mengembangkan agama Buddha. Ye Fan tiba-tiba menjadi tirani. Dia meraih tangannya dan berkata, tinggalkan gurun barat bersamaku. An Miaoyi tersenyum. Kecantikannya yang tiada taranya bisa menggulingkan sebuah kota hanya dengan satu senyuman. Untuk sesaat, seluruh gunung suci yang redup menjadi terang. Anda benar-benar tidak ingin saya mengembangkan agama Buddha. Ya, Ye Fan mengangguk. Dia tidak ingin An Miaoyi menghabiskan sisa hidupnya sendirian di gurun barat. Itu harus menunggu sampai saya mencapai status bodhisattva dan dapat menjelajahi dunia. Saat ini, semua ras sedang bangkit dan para saint dari luar berdatangan. Jika saya tidak menjadi bodhisattva, bagaimana saya bisa menjelajah dunia? Kau tidak hanya mengabaikanku, kan? Ye Fan kaget. Tidak, An Miaoyi tersenyum manis, kecantikannya sungguh menakjubkan. Tidak masalah. Suatu hari nanti, jika kamu benar-benar dihalangi oleh agama Buddha, aku akan datang menjemputmu. Selama aku tak tertandingi di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kata Ye Fan. Anak kecil, kamu agak mendominasi. Senyuman An Miaoyi menyebar seperti riak. Kulitnya berkilau, rambut hitam halusnya menari-nari tertiup angin. Matanya seperti bintang saat dia berkata, aku akan menunggumu menjemputku. Ye Fan mengangguk. Mereka melintasi beberapa pembuluh darah roh dan berjalan menuju kedalaman gunung suci. Di masa depan, apapun yang terjadi, kamu harus percaya padaku, sama seperti aku percaya padamu, kata An Miaoyi. Cahaya bulan yang putih bersih berubah menjadi bulu abadi yang bertaburan. Air di danau berkilauan ketika energi spiritual mengalir. Ye Fan mengambil air jernih dengan sendok batu giok dan memercikkannya ke rambut indah An Miaoyi untuk membantunya mencuci rambutnya. Bintik-bintik cahaya abadi membentuk riak-riak di danau. An Miaoyi terkekeh dan mendorongnya menjauh, lalu berkata, aku akan melakukannya sendiri. Dia ingin dia meninggalkan tempat ini. Tak lama kemudian, air memercik. Dia berenang di danau seperti ikan. Tubuhnya yang putih bersih seperti gading, berkilauan dengan kilau. Di kejauhan, Ye Fan duduk di samping api unggun dan memanggang beberapa hewan liar. Dia tidak tahu kenapa,
Tapi dia merasa An Miaoyi terlalu jauh, meskipun dia mengatakan mereka akan bertemu lagi di masa depan. Tak lama kemudian, si cantik telaga keluar dari bak mandi dan berjalan dengan langkah ringan. Dia mengenakan jubah bulu yang menggambarkan lekuk tubuhnya yang putih bersih dan berkilau. Itu sempurna hingga ekstrim. Pinggangnya yang ramping dan kakinya yang ramping dan lurus seperti batu giok tanpa cacat. Rambut panjangnya masih meneteskan tetesan air. Ada senyuman tipis di wajahnya yang putih seperti batu giok. Setiap gerakannya tak tertandingi, anggun, dan seperti dunia lain, seperti peri dari surga yang secara keliru turun ke dunia fana. Ayo pergi. An Miaoyi memakan akar roh dan tidak menyentuh hewan liar itu. Baiklah, aku akan mengirimmu kembali. Ye Fan mengangguk dan berdiri. Kembali kemana? An Miaoyi bertanya. Bukankah kita akan pergi ke kuil Lantuo? Ye Fan bertanya. Masa depan masih jauh. Saya tahu Anda akan melakukan perjalanan jauh. Dalam setengah bulan ke depan, saya bukan seorang kultivator Buddha dan Anda bukan manusia dengan perawakan suci. Kami hanya sepasang orang biasa akan menjalani kehidupan biasa, kata An Miaoyi. Ye Fan awalnya terkejut, kemudian, dia menarik tangannya dan pergi, meninggalkan Gunung Suci dan kuil Lantuo. Dalam setengah bulan berikutnya, mereka seperti sepasang orang biasa. Mereka tinggal bersama dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Mereka berjalan melewati padang rumput dan memasuki gurun. Itu adalah kehidupan yang damai dan bahagia. Di malam hari, mereka menatap langit berbintang bersama-sama. Ye Fan menunjukkan padanya di mana pantai lain dari langit berbintang dan memberitahunya dunia macam apa itu. Waktunya singkat, tapi berlalu begitu cepat. Langit dipenuhi bintang-bintang, dan cahaya bulan kabur. Kita akan bertemu lagi. An Miaoyi berdiri dan memunggungi dia. Punggungnya yang putih bersih dan sempurna berkilauan dengan kilau seputih salju seperti batu giok. Ye Fan maju dan memeluk tubuhnya yang seperti gading. Dia tidak mau berpisah. Jika dia bisa memilih, dia lebih memilih menjadi manusia biasa. Sudah setengah bulan. Kamu harus pergi. An Miaoyi dengan lembut mendorongnya menjauh. Jubah bulunya berkilat dan menutupi tubuhnya yang tanpa cacat. Ekspresinya tenang dan sangat anggun serta seperti dunia lain. Seolah-olah dia sedang berdiri jauh di 9 langit. Sebuah lampu hijau muncul di sampingnya. Sumbu itu berkedip-kedip dengan cahaya Buddha dan tiba-tiba melompat. Lampu perunggu kuno membuatnya tampak lebih halus. 1083. Lampu tembaga hijau berkedip-kedip, dan nyala apinya jernih dan terang. Sebenarnya ada An Miaoyi kecil yang duduk bersila di tengah api, melantunkan sutra dengan cara yang bermartabat dan sakral. Ekspresi tubuh asli An Miaoyi acuh tak acuh. Pakaian putihnya berkibar ringan tertiup angin, membuatnya tampak tinggi dan samar-samar terlihat, seolah-olah dia akan naik ke surga dan naik ke keabadian, di dunia lain. Dia sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tampak lebih ilusi dan sulit untuk didekati. Senyuman lembutnya membawa sedikit jarak. Ye Fan menatap sosok yang duduk di lampu perunggu. Baru saat itulah dia merasakan keakraban. Dia berkata dengan lembut, Miaoyi, pergi. Di dalam lampu hijau, senyuman akrab dan intim itu tidak berubah sedikit pun saat ia melambai padanya. Selamat tinggal, sampai kita bertemu lagi. Tubuh asli An Miaoyi juga berbicara. Kemudian, dia berbalik, pergi begitu saja, anggun seperti makhluk abadi, terbang di udara, menuju ke arah kuil anggrek Tuo. Ye Fan tenggelam dalam pikirannya dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Saat fajar, seberkas cahaya warna-warni bersinar. Baru setelah itu dia bangkit dan pergi. Setiap hari di gurun barat, dia bisa merasakan kekuatan misterius si Ce. Ia ingin mengamati Gunung Meru dari kejauhan, dan tidak berniat untuk segera berangkat. Ada beberapa negeri kuno di gurun barat. Kuil Xuankong, Kuil Lantuo, dan Kuil Senxia semuanya sangat terkenal. Mereka memiliki teknik rahasia tertinggi agama Buddha dan dihormati di dunia. Ye Fan berjalan kaki, melewati Kuil Lantuo dan menuju ke tengah negeri ini. Dia merasakan suasana tanah Buddha dan melihat cahaya iman ilahi. Dia memahaminya di dalam hatinya. Sehari kemudian, Ye Fan melewati aula istana yang bobrok. Tempat ini telah menjadi reruntuhan dan hangus. Mengapa seseorang menghancurkan kuil di West Earth? Dia sedikit terkejut. Kuil kecil ini tidak besar dan tidak memakan banyak tempat. Setelah abunya dihamburkan, selusin mayat terungkap. Kuil Qingling, bukankah ini tempat di mana Miaoyi pernah berkultivasi? Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kuil kecil ini telah dihancurkan kurang dari setengah bulan yang lalu. An Miaoyi telah berangkat dari kuil Han dan melakukan perjalanan ke seluruh gurun barat. Dia telah berkultivasi di banyak kuil kuno, dan hanya berhenti ketika dia memasuki kuil Lantuo. Ini hanya salah satunya. An Miaoyi telah menyebutkannya sebelumnya. Balikkan alirannya dan telusuri kembali ke sumbernya, teknik pembalikan kuno. Ye Fan mengeluarkan teriakan ringan. Matanya cemerlang dan dahinya berkilau seperti cermin, menerangi dinding yang pecah. Ini adalah teknik misterius yang dia kembangkan di bumi.
Dia pernah memperoleh Weda Sutra yang tidak lengkap di bidang Tao kuno. Dia telah memahami prinsip-prinsip mendalam dan memperoleh teknik misterius yang memungkinkan pemandangan masa lalu muncul kembali. Tulang depan Ye Fan bersinar, menerangi puing-puing dan berserakan di atas mayat. Ia menelusuri kembali peristiwa yang terjadi lebih dari 10 hari yang lalu. Beberapa saat kemudian, tubuhnya gemetar. Wang Teng, matanya berbinar dan menjadi setajam pisau. Sebenarnya Wang Teng yang melakukannya. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu apa yang ingin dilakukan orang ini. Untuk membalas dendam padanya, orang ini akan melakukan apa saja. Dia tahu bahwa saya telah kembali dan memahami bahwa dia bukanlah lawan saya. Dia ingin mengambil tindakan melawan An Miaoyi dan memusnahkan seluruh kuil. Ye Fan secepat kilat, dia dengan cepat mengejar dan tiba di kuil kecil yang disebutkan An Miaoyi. Kuil kuno ini aman dan sehat, tidak mengalami bencana apapun. Pasti orang-orang dari kuil pertama yang mengetahui kesalahannya dan dibungkam. Dia tidak berani berlama-lama dan langsung menuju kuil Lantuo. Dia diam-diam mengetahui bahwa An Miaoyi telah kembali dan tidak terluka. Wang Teng, ini waktunya menyelesaikan masalah. Ye Fan bersembunyi di Gunung Suci dan memperhatikan semuanya di sini. Dia percaya Wang Teng pasti akan muncul dan itu hanya masalah waktu. Beberapa hari kemudian, An Miaoyi keluar dan menuju kuil Senxia untuk memahami sejenis hukum Buddha. Ye Fan tidak menunjukkan dirinya dan menggunakan teknik pembunuhan rahasia pengadilan surgawi untuk bersembunyi di kehampaan. Dia mengikutinya karena dia merasa Wang Teng akan segera muncul. Benar saja, setelah melakukan perjalanan beberapa ribu li, sebuah kereta perang kuno berwarna emas bergemuruh dan memancarkan cahaya yang membumbung tinggi. Ia ditemani oleh naga sejati, Phoenix abadi, macan putih, dan kura-kura hitam. Kereta perang kuno ini seluruhnya berwarna emas dan memancarkan cahaya tak terbatas. Ia berdiri di atasnya seperti seorang kaisar surgawi yang sedang memeriksa dunia fana. Rambut hitam Wang Teng tergerai longgar di belakangnya. Dia tinggi dan kokoh, dan ada semacam rasa dingin di matanya. Dia memegang pedang suci emas di tangannya dan memotong jalan di depannya. Ujung pedang memancarkan cahaya ilahi sepanjang beberapa ratus zang saat menyapu ke arah An Miaoyi. Sebuah lampu hijau muncul dan tergantung di bahu An Miaoyi. Itu memancarkan cahaya lembut dan menopang lapisan layar cahaya untuk melindungi tubuhnya. Kamu adalah Wang Teng. Siapa yang mengira bahwa Dewa Utara yang agung akan benar-benar jatuh ke keadaan seperti itu? Apakah kamu datang untuk mengambil tindakan terhadapku karena kamu merasa bahwa kamu tidak memiliki harapan untuk membunuh Ye Fan dalam hidup ini? An Miaoyi berkata dengan lembut. Bagi generasi muda umat manusia yang sangat bangga, melakukan hal seperti ini tidak diragukan lagi berarti meninggalkan diri sendiri dan kehilangan hati untuk membuktikan dao seseorang. Hahaha. Wang Teng tertawa keras dan rambutnya berkibar tertiup angin. Ada kemarahan dan niat membunuh di matanya. Itu dingin dan menyeramkan, dan pupil matanya seperti dua kolam yang dalam. Kasihan sekali, mantan Dewa Utara sudah menjadi seperti ini. Benar-benar membuat orang menghela nafas sedih. Pahlawan muda terbaik akhirnya terjatuh dan tidak dapat pulih setelah kemunduran ini. Dia tidak lagi memiliki kejayaan yang tak tertandingi. An Miaoyi berkata dengan lembut. Ya, aku kalah lagi. Dalam pertempuran di Tandus Timur, seseorang misterius mengejutkan dunia dan memaksaku mundur dengan satu serangan tombak. Aku tahu dia adalah Ye Fan, dan aku bukan lawannya. Ekspresi Wang Teng dingin ketika dia berkata. Dia memimpin puluhan ribu kavaleri untuk memusnahkan klan Wang di dataran utara. Aku akan membalas dendam atas kebencian ini tidak peduli apapun dalam hidup ini. Jika aku tidak bisa membunuhnya, maka aku akan mulai dengan wanitanya dan membuatnya menderita seumur hidupnya. Wang Teng berbicara dengan nada seram. Matanya dipenuhi kebencian dan hampir gila. Tangan yang memegang pedang suci emas itu sedikit gemetar, dan separuh tubuhnya mengejang. Kamu hanya melihat kehancuran klan Wang. Mengapa kamu tidak menyebutkan tindakan dominanmu saat itu? Jika bukan karena fakta bahwa kamu pergi untuk memusnahkan ras barbar pegunungan selatan dan berkolusi dengan ras kuno untuk memusnahkan Ye Fan dan teman-temannya, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Agama Buddha berbicara tentang karma, dan semuanya sudah ditakdirkan, kata An Miaoyi. Karma apa? Dao surgawi apa? Bagiku, semuanya tidak penting. Aku ingin kamu mati, dan aku ingin Ye Fan menderita seumur hidupnya. Aku tidak bisa membunuhnya, jadi aku akan menyiksanya secara mental dan membuatnya tidak bisa hidup damai selama sisa hidupnya. Mata Wang Teng memerah dan berubah menjadi merah. Aura pembunuhnya tidak terbatas, dan kereta kuno emas itu diselimuti kabut berdarah. An Miaoyi menggelengkan kepalanya. North Emperor tidak lagi menakjubkan seperti dulu. Kondisi mentalnya telah menurun, dan dia benar-benar tidak dapat pulih dari kemunduran ini. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, mustahil baginya untuk menguatkan daunnya. Membunuh. Wang Teng mulai bergerak dan bertarung melawan An Miaoyi. Pedang suci emas di tangannya menebas,
dan kereta kuno itu bergemuruh, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Puncak gunung dan urat nadi kuno semuanya berubah menjadi bubuk. Niat bertarungnya melonjak ke awan, dan ki iblisnya tidak terbatas. An Miaoi mulai bergerak dan menggunakan seni Buddha untuk menetralisir serangannya. Dia terus melawannya. An Miaoi, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Aku akan mengirim kepalamu ke tandus timur. Aku akan mendengarkan tangisan sedihnya dan menyaksikan kemarahannya menyerang hatinya. Aku akan membuatnya sedih dan tidak mampu membalikkan keadaan. Kamu tidak akan menjadi yang terakhir. Di masa depan, aku akan memburu semua orang yang berhubungan dengannya. Aku akan membunuh mereka satu persatu, dan tengkorakmu akan menjadi koleksiku. Ye Fan, aku akan membuatmu berduka. Aku menantikan ekspresi patah hatimu, hahaha. Wang Teng sepertinya sudah gila. Dia menangis dan tertawa pada saat bersamaan. Serangannya seperti badai yang sangat deras, dan ki pedangnya selalu berubah. Boom! Tiba-tiba, tinju emas menghancurkan ruang hampa dan muncul. Itu meledakkan Wang Teng dan kereta kunonya, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Ye Fan berjalan keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah dengan tombak hitam di tangannya. Seluruh tubuhnya tidak memancarkan aura kuat apapun, namun tetap menyebabkan ekspresi Wang Teng berubah. Kamu, itu kamu. Kamu menungguku di sini. Aku telah membentuk karma bersamamu di sini. Ye Fan mendesak ke depan. Saat ini, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di antara generasi yang sama. Dia bisa meremehkan 8 kesedihan dan bahkan membunuh seorang pangeran surgawi, apalagi Wang Teng belaka. Seperti yang Ye Tong katakan. Selain para pangeran kekaisaran, musuh terbesarnya ada di langit berbintang. Hampir tidak ada orang lain dari generasi yang sama yang bisa menandingi bintang kuno ini. Miaoi, pergi. Aku akan mengambil kepalanya dan mengakhiri semuanya, kata Ye Fan. An Miaoi mundur dan menyerah di medan perang. Dia percaya bahwa meskipun beberapa Wang Teng bersatu, mereka tetap tidak akan bisa menandingi Ye Fan. Hati daunnya telah hancur, jadi apalagi yang tersisa. Wang Teng, aku akan membunuh kalian semua dalam 30 gerakan. Tunjukkan semua kemampuanmu, kata Ye Fan. Dia tak terkalahkan di dalam hatinya, dan aura yang dia pancarkan juga sama. Kamu terlalu sombong. Mata Wang Teng memerah seperti 2 kolam dingin berwarna darah. Dia pernah dikenal sebagai Dewa Utara dan tidak pernah dipandang rendah seperti ini. Kebenciannya pada Ye Fan sebesar dan tak terbatas seperti ombak Laut Timur. Kekalahan pertama, kehancuran pertama tubuhnya, dan rasa sakit serta penghinaan pertama semuanya berasal dari Ye Fan. Itu terukir di tulangnya dan kebenciannya sulit dihilangkan. Ah, Wang Teng menjadi gila. Dia membelah dengan pedang pertarungan emas di tangannya. Banyak sosok ilusi terbang keluar dari kereta emas kuno, naga sejati, burung phoenix abadi, dan lainnya untuk menghancurkan musuh bersama-sama. Weng, menghadapi tanda dao ini, Ye Fan sederhana dan lugas. Dia hanya mendapat satu serangan. Dia memegang tombak hitam di satu tangan dan mengayunkannya ke depan, menyapu semuanya. Puff, segala macam cahaya, pancaran pedang, dan jejak burung phoenix abadi hancur. Mereka tidak bisa menghentikan serangan kuatnya sama sekali. Ye Fan menyerang dengan tombaknya. Tombak emas gelap itu seperti naga hitam yang melesat ke langit. Ia menerobos kehampaan dan membelah kubah surga. Bahkan jika pertempuran ki kereta kuno menutupi langit dan bumi, itu tetap tidak bisa menghentikannya. Ah, teriak Wang Teng. Ujung tombak yang dingin meledakkan pedang pertempuran emas itu. Cahaya tombak yang luar biasa melesat, menembus dadanya. Lubang berdarah seukuran lengan muncul di tubuhnya. Kamu memiliki ketakutan di hatimu. Kamu bahkan lebih tak tertahankan dari yang aku bayangkan. Aku akan mengambil nyawamu dalam 10 langkah. Ye Fan mengarahkan tombak hitam ke celah di antara alisnya. Bunuh, 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 bunuh. Setelah 100 kekalahanku, aku akan menjadi inti iblis. Bangkitlah untukku. Aku akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Wang Teng berteriak dengan gila. Ekspresinya berubah, dan pola setan muncul di wajahnya satu demi satu. Secercah cahaya gelap bahkan lebih keluar dari ubun-ubun kepalanya. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, dia berubah menjadi inti iblis. Garis-garis pola hitam muncul di dahinya. Seolah-olah Raja Iblis besar kuno telah terlahir kembali, menjadi berkali-kali lebih kuat. Warisan macam apa yang kamu peroleh dari istana leluhur keluarga Ji saat itu? Aku khawatir warisan itu bukan milik Great Emperor kekosongan, kan? Ye Fan bertanya. Hahaha, tak kusangka aku, Wang Teng, pertama kali mendapatkan warisan Great Emperor kekacauan kuno, dan kemudian aku mendapatkan metode rahasia Kaisar kuno Gunung Abadi. Aku mendapatkan bantuan dari surga dan mendapatkan peluang besar yang menantang dunia. Dalam hidup ini, aku ditakdirkan untuk menjadi tak tertandingi. Tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikan jalanku. Dia benar-benar menjadi gila. Matanya merah darah saat dia berteriak dan meraung. Dia dengan ganas menyerang Ye Fan. Warisan kekacauan kuno, pengusiran abadi.
Kekosongan itu terkoyak. Dia ingin menyerang Ye Fan ke ruang dimensi tanpa batas dan selamanya menguburnya di ruang waktu yang tidak diketahui. Dulu, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku dengan teknik ini. Apa gunanya sekarang? Ye Fan sepertinya berdiri di keabadian. Tubuhnya tidak pernah mati, dan sikapnya yang tak tertandingi ditampilkan sepenuhnya. Dia melintasi kehampaan, dan sulit baginya untuk dibuang. Tombaknya menusuk ke depan. Darah memercik. Penghindaran Wang Teng agak lambat, dan sebuah lengan berubah menjadi pasta berdarah saat terbang keluar. Sekarang, Ye Fan memiliki pendirian yang tak tertandingi. Setelah menghadapinya, setiap serangan sangat hebat, dan setiap gerakan mampu menekannya. Saya tidak mau menerima ini. Saya dilahirkan dengan nasib besar langit dan bumi. Hak apa yang Anda miliki untuk melawan saya? Saya memiliki 9 rahasia dan 2 kitab kuno Great Emperor. Saya harus membunuh Anda. Dia menjadi gila. Pola setan di dahinya menjadi lebih tebal saat dia menyerang. Hati Ye Fan bergetar. Dia akhirnya tahu mengapa Wang Teng tidak bisa pulih setelah mengalami kemunduran. Tepatnya, dia tahu mengapa Wang Teng bisa dihidupkan kembali. Ini bukan lagi dirinya sepenuhnya. Ada sesuatu yang hidup di tubuhnya, dan yang disebut janin iblis jelas bukan Wang Teng. Transformasi iblis North Emperor menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ini seharusnya rangkaian aktivitas ki lain yang memenuhi tubuhnya dan menyebabkan kekacauan. Rasa dingin melonjak di hati Ye Fan. Dia tidak bisa membiarkan orang ini pergi dan harus membunuhnya sepenuhnya. Dia berteriak, janin setan dipenggal. Keduanya bertarung sengit. Ye Fan melepaskan niat bertarungnya yang tak tertandingi. Setelah pertukaran ketujuh, dia mengirim kereta kuno emas itu terbang dengan sebuah pukulan. Tombak tajam itu menyapu, dan kepala Wang Teng yang berlumuran darah terbang secara diagonal. Fiuh! Ye Fan menyusul dan menusuk kepalanya dengan tombaknya, menjepitnya ke ujung tombak emas gelap. Garis-garis darah mengalir ke bawah. Ceritakan padaku semua rahasiamu. Haha, aku Wang Teng. Tidak, aku adalah jejak yang ditinggalkan oleh Kaisar Gunung Abadi yang tak tertandingi. Kamu tidak bisa membunuhku, hahaha. 1084. Ujung tombak yang tajam berkedip-kedip dengan kilau keemasan gelap. Noda darah yang mengejutkan menetes saat tengkorak dipaku di atasnya. Rambut hitam itu tersangkut di kepala tombak. Ekspresi Wang Teng sangat tajam. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan keengganan yang tak ada habisnya. Ia melepaskan kesadaran ilahinya dan berseru. Kau tidak bisa mendapatkan kitab suci kuno caotik, apalagi kitab suci penguasa kuno. Aku tidak akan meninggalkannya untukmu bahkan jika aku mati. Adapun kata pertama dari 9 rahasia, hanya aku yang mengetahuinya. Biarlah hilang selamanya. Dia menjerit dan meraung saat pikirannya kacau. Tanda iblis di dahinya menjadi semakin jelas, membuatnya tampak seperti kehilangan penampilan manusianya. Cahaya hitam melesat ke langit di atas kepalanya saat makhluk yang tak terlukiskan akan segera lahir. Ye Fan menjentikkan jarinya dan setitik cahaya abadi keemasan menyebarkan cahaya hitam. Guntur bergemuruh di telapak tangannya saat dia mencoba mengekstraksi roh primordial Wang Teng dengan paksa. Kamu bukan lagi Wang Teng yang murni. Kamu adalah kombinasi dari kebencian aslimu dan jejak gunung kematian yang hancur. Daripada hidup dalam kesakitan seperti ini, lebih baik dibebaskan lebih awal. Ye Fan melantunkan kitab suci untuk memurnikan Wang Teng. Paling tidak, dia harus menghilangkan jejak misterius itu, yang membuatnya merasa agak tidak nyaman. Aku tidak akan mati. Void Monarch, aku belum selesai denganmu. Raungan seperti binatang keluar dari pikiran Wang Teng. Seluruh tengkoraknya retak. Ye Fan tidak takut saat dia melantunkan kitab suci penebusan. Dia tidak khawatir tentang reinkarnasi penguasa kuno. Jika itu masalahnya, Wang Teng pasti sudah lama dikendalikan. Dari sini, itu hanyalah seutas niat jahat. Tidak peduli betapa menakutkannya bagian dari jejak spiritual itu tidak akan menimbulkan masalah apapun. Bunuh, bunuh, bunuh. Wang Teng terus-menerus meraung, mengeluarkan suara iblis yang kejam saat dia mengeksekusi teknik rahasia yang tak terlukiskan. Cahaya hitam keluar dari atas kepalanya dan mengembun menjadi janin iblis. Ia benar-benar hitam dengan sayap badai di punggungnya dan sepasang tanduk naga di kepalanya. Ia menginjak cahaya yang kacau dan tampak agak perkasa. Ia telah dibunuh oleh Void Monarch selama lebih dari 100.000 tahun. Itu hanyalah seuntai sisa wasiat yang bahkan tidak mengetahui siapa dia. Ye Fan berkata dengan dingin. Dia melantunkan kitab suci keselamatan, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya tak terbatas, menjadi semakin ilahi dan penuh keberuntungan. Awan hitam segera runtuh dan terus mencair. Ah! Wang Teng dan bayangan itu berteriak bersamaan. Bang! Ye Fan terkejut. Kepala ini pecah. Dia segera mengeluarkan roh primordial untuk membaca ingatannya. Ini adalah makam abadi yang tak ternilai harganya yang menggunakan warisan Great Emperor. Ada 9 teknik rahasia yang menakjubkan. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Wang Teng berteriak keras. Seluruh roh primordialnya meledak, terbakar dengan ganas.
Yevan mengambilnya, tidak ragu-ragu menggunakan artefak suci untuk menekannya. Tapi itu sangat aneh. Semangat primordialnya sulit dikendalikan. Api itu semakin membara. Bahkan jika dia memotongnya, itu tidak akan berhasil. Kamu tidak bisa memiliki kata Meng. Kamu tidak bisa mengendalikanku. Hahaha. 9 rahasia akan hilang selamanya. Yevan melakukan semua yang dia bisa untuk menghentikan kehancuran ilahi. Rahasia, Meng, sangatlah penting. Itu adalah teknik yang sangat menakjubkan untuk menumbuhkan roh primordial. Ia bisa merasakan bahaya sebelumnya. Jika bukan karena kuali hijau abadi di tubuhnya yang dapat menyembunyikannya dari misteri surga, Wang Teng mungkin bisa mengandalkan rahasia Meng untuk meramalkan dan tidak datang ke sini untuk membunuhnya. Hahaha, kamu tidak akan pernah mendapatkan rahasia Meng. Ikuti aku sampai akhir. Roh primordial Wang Teng berubah menjadi hamparan cahaya yang menyala-nyala dan menghilang sedikit demi sedikit. Jika seseorang ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikannya, terutama roh primordial. Hal itu tidak dapat ditahan. Setelah mengolah rahasia 1000 karakter, roh primordialnya menjadi sangat istimewa. Yevan merasa sulit untuk menyegelnya dan bahkan hampir membiarkannya melarikan diri beberapa kali. Pada saat yang sama, janin iblis hitam yang telah mewujudkan sayap angin dan guntur serta menginjak cahaya kekacauan utama juga berjuang untuk melarikan diri. Yevan sepenuhnya menggunakan 9 rahasia dan menggunakan segala macam teknik menakjubkan untuk menekannya di tempat. Kemudian, dia mengamati roh primordial Wang Teng lagi. Mari kita akhiri ini. Wang Teng berteriak keras. Janin iblis melakukan hal yang sama, berjuang keras di saat yang bersamaan. Kemudian meledak dengan suara peng. Ini sudah berakhir. Hati Yevan tenggelam. Ada harta rahasia dalam roh primordial mereka, dan semuanya meledak. Bahkan senjata suci pun tidak bisa menahan mereka dan hampir menyebabkan dia menderita luka serius. Panah hitam memancarkan cahaya hitam dan memblokir badai energi. Dia hanya berhasil memotong beberapa fragmen roh primordial, dan cahayanya dimusnahkan sepenuhnya. Benci, tubuh dan jiwa Wang Teng hancur. Hanya selusin potongan cetakan yang tersisa di telapak tangan Yevan. Tidak ada gunanya mencari dengan cermat. Itu semua hanyalah pikiran yang mengganggu. Teknik pembalikan kuno, susun kembali lautan kesadaran. Yevan merentangkan tangannya dan menggunakan satu-satunya teknik rahasia dalam Weda. Fragmen indera surgawi yang mengembara berkumpul, tapi sayang sekali mereka masih tidak dapat menemukan apapun. Dia menghela nafas panjang karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Tunggu sebentar, biarkan aku mencobanya. An Miaoi berjalan dengan anggun. Lampu hijau kuno di bahunya menyebarkan cahaya Buddha yang redup, menerangi tempat ini dan membentuk lautan dunia kesadaran. Dataran utara, di dalam gurun yang luas, terdapat sebuah danau dewa. Ini adalah hal yang meninggalkan kenangan terdalam. Selain itu, tidak ada yang lain, kata An Miaoi. Dia menggunakan Dharma untuk memulihkannya, tapi dia hanya bisa mendapatkan hal-hal ini. Sulit untuk melacaknya kembali. Lampu hijau kuno berkedip-kedip. Lupakan saja, aku tidak bisa memaksakannya. Mungkin 9 rahasia itu ditakdirkan untuk tersebar. Perlu waktu untuk mengumpulkan semuanya. Yevan tidak percaya bahwa warisan rahasia kata depan akan benar-benar terputus. Hati-hati di jalan. An Miaoi pergi. Mereka pada akhirnya harus berpisah. Yevan mengangguk dan melihatnya menghilang ke cakrawala. Kereta emas kuno dan pedang emas adalah harta rahasia langka yang sulit dihancurkan. Yevan bahkan tidak bisa memperkirakan level mereka. Ini adalah barang tersegel yang belum pernah dibuka Wang Teng. Aku kebetulan kekurangan kereta. Lumayan juga. Yevan melemparkan pedang emas ke kereta dan menyimpannya. Kereta dan pedang ini paling cocok untuk bertarung di medan perang. Yevan berjalan melewati gurun barat selama setengah bulan. Ia mengamati puluhan candi kuno dan akhirnya sampai di Gunung Meru. Dia tidak naik dan hanya melihat dari kejauhan. Ini adalah gunung misterius dan suci yang sepertinya terbuat dari emas. Dari kejauhan, itu cemerlang dan dipenuhi cahaya abadi. Tidak diketahui seberapa besar kekuatan iman yang mengalir di sana. Itu murni dan suci, berubah menjadi seberkas cahaya. Pada akhirnya, itu mengembun menjadi sungai yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir deras dan menenggelamkan tempat itu. Gunung Meru sangat luas dan tidak terbatas, tetapi kekuatan keyakinannya bahkan lebih besar lagi. Itu menutupi seluruh pegunungan seperti lautan luas yang menutupi langit. Hamparan yang tak terbatas membuat pegunungan tersebut terlihat seperti sebuah pulau. Biara Great Thunderclap tidak dapat dilihat dari kejauhan. Orang hanya bisa melihat pegunungan yang megah. Tidak diketahui berapa puluh ribu zeng tingginya yang menjulang tinggi ke awan. Itu emas dan suci. Segala jenis burung spiritual menari-nari. Itu seperti wilayah abadi. Pada akhirnya, Yevan pergi ke kejauhan. Dia tidak mendaki gunung karena merasa tidak nyaman di tempat ini. Dia tidak percaya pada Buddha, jadi memasuki gunung akan berbahaya bagi tubuhnya. Great Emperor Amitabha telah mengejutkan masa lalu dan masa kini.
Sekalipun dia bukan Great Emperor yang paling misterius, metodenya sangat menantang. Siapa yang tahu apa yang ditinggalkannya? Yevan tidak ingin memprovokasi dia. Selamat tinggal, Gurun Barat. Yevan pergi ke kejauhan. Dia melangkah melewati gerbang alam dan melintasi kehampaan, menuju dataran utara. Dia benar-benar tidak ingin menyerah pada kitab suci kuno Great Emperor kekacauan kuno. Alhaven Wasteland ditumbuhi rumput liar. Itu adalah padang rumput terpencil yang terletak di bagian timur laut dataran utara. Jarang ada tanda-tanda tempat tinggal manusia, dan tidak ada seorang pun yang pernah menjelajahi tempat ini selama puluhan ribu tahun. Ada sekawanan serigala liar di tempat ini. Setiap malam yang diterangi cahaya bulan, suara wuwu terdengar. Bulan yang cerah tergantung tinggi di langit. Di kejauhan, seekor serigala melolong ke arah bulan. Serigala putih keperakan besar tingginya puluhan zang. Ia menelan cahaya bulan dan melolong keras. Yevan bepergian sendirian dengan tombak hitam di tangan. Dia membunuh banyak monster di sepanjang jalan dan tiba di gurun ini. Dia sedang mencari tempat gurun kekacauan kuno. Ada sebuah danau ilahi di dalamnya. Aku akhirnya sampai. Tinggal di depan. Serigala perak besar itu terkejut. Itu berubah menjadi bola api perak dan melarikan diri. Yevan bergerak maju dan melihat gurun tersembunyi di ujung padang rumput. Pagi-pagi sekali, kabut masih menyelimuti. Dia menemukan danau dewa di kedalaman gurun. Awan warna-warni muncul darinya, berkilau dan tembus cahaya. Burung bangau abadi menjerit panjang. Ia melebarkan sayapnya dan membelah langit. Ia meluncur keluar dari tebing dan berubah menjadi seberkas cahaya abadi. Ia mendarat di tanah dengan kedalaman yang tak terduga. Itu kamu, tubuh suci umat manusia yang kuat. Burung bangau abadi berbicara dalam bahasa manusia. Ia berdiri di tepi danau ilahi. Sayapnya seputih batu giok dan berkilau. Aku membunuh Wang Teng. Yevan sudah lama mendengar bahwa ada burung bangau abadi yang melindungi Wang Teng. Itu telah menyelamatkannya dari Yao Guang Saint Child. Aku sudah tahu, lampu jiwanya sudah padam. Aku juga merasakan energi kematiannya padamu. Segalanya sudah diputuskan. Burung bangau abadi menghela nafas. Ia tidak punya niat untuk menyerang. Yevan memandangi danau ilahi yang dipenuhi dengan energi spiritual yang melonjak. Bangau abadi berbicara lagi. Saya membawanya ke sini ketika dia masih muda dan memperoleh warisan Great Emperor kekacauan kuno. Sayang sekali untuk bibit abadi. Setelah kalah darimu, jejak gunung abadi mencemari asal-usul jiwanya. Sekalipun dia tidak kalah dari Anda, akan sulit baginya untuk mencapai apapun. Petik 2. Burung bangau tua itu menghela nafas. Bagaimanapun, Wang Teng dibesarkan olehnya. Sekarang setelah mengetahui kematiannya, dia hanya bisa menghela nafas. Aku ingin tahu, apakah Great Emperor kekacauan kuno benar-benar merupakan kehidupan lain dari Ruthless? Yevan bertanya. Ada rumor di dunia bahwa Great Emperor kekacauan kuno adalah salah satu kehidupan setelah Ruthless terlahir kembali. Ini karena seni dao pembelahan diri miliknya sangat mirip dengan milik Ruthless. Tidak, burung bangau tua itu menggelengkan kepalanya dan langsung menyangkalnya. Kehidupan Great Emperor kekacauan kuno penuh dengan pasang surut. Dia menderita banyak kekalahan dan berkecil hati berkali-kali. Namun, dia mengalami pertemuan besar yang tidak disengaja. Pertama, dia memperoleh sebagian dari teknik kultivasi Ruthless, lalu dia memperoleh sebagian dari teknik kultivasi Void Monarch. Kemudian, setelah 100 kekalahan, dia melahirkan janin iblis. Great Emperor lainnya belum pernah dikalahkan dalam hidup mereka. Hanya Great Emperor kekacauan kuno yang dikalahkan dengan sangat parah hingga dia hampir kehilangan hati daunnya. Pada akhirnya, pikirannya berada di ambang kehancuran. Kata bangau abadi. Great Emperor kekacauan kuno keluar dari kepompongnya dan terlahir kembali. Janin iblis telah lengkap. Pada akhirnya, dia membalikkan segalanya. Dia mengalahkan semua lawan masa lalunya dan mencapai puncaknya sendirian. Wilayah utara sangat luas dan berpenduduk jarang. Hanya ada satu Great Emperor sejak zaman kuno. Jalan Great Emperor kekacauan kuno penuh dengan pasang surut. Tampaknya bukan masalah besar untuk mengatakan bahwa dia menderita kekalahan. Namun, prosesnya sangat kejam. Dia dipisahkan oleh hidup dan mati. Kekasihnya meninggal, keluarganya meninggal, tuannya terbunuh, dan semua temannya musnah. Sulit bagi orang luar untuk memahami segala macam tragedi. Karena itu juga dia masih bisa berjuang dan tidak menyerah setelah semua kekalahannya. Karena dia tidak mau, dia harus bangkit. Kamu harusnya mengerti kenapa aku ada di sini, kata Yevan. Jika Anda berada di sini untuk mendapatkan warisan Great Emperor kekacauan, saya khawatir Anda akan kecewa. Istana bawah tanah ditutup dan tidak ada yang bisa membukanya dalam 1000 tahun. Kecuali Great Emperor datang secara pribadi, kata bangau tua itu. Yevan mengerutkan kening. Dia tidak mau. Saya tidak menemukan pewaris Great Emperor kekacauan kuno dan saya merasa bersalah. 1000 tahun kemudian, saya pasti akan menemukan pewaris yang luar biasa untuk menebus kesalahan saya.
Burung bangau tua itu melebarkan sayapnya dan mengeluarkan sebuah kayu kuno. Panjangnya sekitar setengah kaki dan memberikannya kepada Ye Fan. Ini mungkin berisi rahasia formula kata depan. Kamu bisa mempelajarinya. Wang Teng membawanya kembali dari Isbaren ketika dia masih muda. Aku tidak ingin warisan 9 rahasia berakhir. Ye Fan mengambilnya dan membungkuk. Meskipun bangau tua itu mengasuh Wang Teng, itu adil dan tidak melindunginya. Ini dianggap sebagai gambaran besarnya. Sepotong emas biru yang jatuh dari aula leluhur keluarga Ji diwarnai dengan darah Kaisar Void. Jangan diremehkan. Burung bangau tua melebarkan sayapnya dan sepotong emas biru yang mengerikan muncul di langit. 1085. Emas biru abadi. Sepotong logam seukuran telapak tangan berkedip dengan kilau misterius. Itu ribuan kali lebih indah daripada safir, sehingga sulit bagi orang untuk memalingkan muka. Ini adalah material ilahi tingkat kaisar, material abadi langka milik Great Emperor kuno. Sulit bagi orang lain untuk mendapatkannya. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan melihat emas biru abadi. Itu sangat mempesona hingga tampak seperti mimpi. Cahaya biru beredar di sekitarnya seperti bintang paling mempesona di alam semesta. Namun keanehan dan terornya juga membuat jantung berdebar-debar. Tetesan darah mengalir, semuanya begitu mengerikan. Itu seperti lautan besar, dan jika mereka tenggelam, mereka mungkin bisa menenggelamkan semua kehidupan. Darah kaisar kekosongan. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Ada rasa hormat di matanya, serta kebingungan saat dia memeriksanya dengan cermat. Tanpa diragukan lagi, emas biru abadi hanyalah sebuah pecahan, sebuah senjata yang sudutnya telah dipatahkan oleh seseorang. Benda itu berlumuran darah kaisar kekosongan dan jatuh dari aula leluhur keluarga Ji. Keadaan ini membuat imajinasi seseorang menjadi liar, dan pada saat yang sama, mereka merasakan gelombang kengerian. Great Emperor kekosongan menderita luka serius, dan ada pecahan di dalam tubuhnya. Setelah lebih dari 100.000 tahun berlalu, aura yang terkandung dalam tetesan darah kaisar yang tak tertandingi ini telah tersebar, dan aura Dao telah terhapus oleh emas biru abadi. Itu sebabnya tidak mengintimidasi dan bisa didekati. Potongan emas biru abadi ini berisi pecahan jiwa yang telah mencemari jiwa Wang Teng. Saya tidak ingin itu terus mendatangkan malapetaka di dunia, jadi saya akan membuangnya ke dalam danau dewa dan menekannya dengan kekuatan, gerbang makam Great Emperor kekacauan kuno. Kata bangau mahkota merah, tidak berencana memberikan materi abadi senjata kaisar yang berharga ini kepada Ye Fan, karena takut hal itu akan menimbulkan masalah besar dan menyegelnya untuk selamanya. Biarkan masa lalu berlalu. Jangan biarkan hal itu mempengaruhi generasi mendatang. Boom! Setelah bangau tua selesai berbicara, ia melemparkan emas biru abadi ke dalam danau. Airnya memercik tinggi ke langit, lalu membubung tinggi ke langit, mengepakkan sayapnya dan menangis dengan keras. 1000 tahun kemudian, generasi baru pewaris Great Emperor kekacauan kuno akan muncul kembali di dunia. Dia akan dibersihkan dari segala kotoran dan memancarkan kecemerlangan yang paling mempesona. Ye Fan keluar dari gurun besar. Dia menoleh ke belakang untuk melihat terakhir kali sebelum menghilang ke padang rumput yang luas. Dia memegang sepotong kayu kuno di tangannya. Tidak ada sedikit pun kilau di sana. Saat dia menjentikkannya, benda itu berbunyi seperti logam. Kata anteseden ada hubungannya dengan itu, tapi aku tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Menurut petunjuk burung bangau tua, potongan kayu kuno ini sangat penting. Jika dihancurkan, warisan dari 9 rahasia akan sepenuhnya terputus. Ye Fan melihatnya untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan jejak Dao. Pada akhirnya, dia menyimpannya. Beberapa kitab suci tidak dapat dipahami kecuali waktunya tepat. Itu tergantung pada takdir. Dia meninggalkan dataran utara dan melangkah ke pintu masuk dunia nyata. Dia memasuki Central Plains sendirian dan menuju Unik Warrior Manor. Dia ingin menyelidiki jalur langit berbintang kuno yang menuju ke luar angkasa. Di mana persidangan terkuat dalam sejarah akan diadakan. Selama beberapa hari terakhir, Tandus Timur berada dalam kekacauan. Pangeran Langit telah meninggal, 8 jenderal ilahi telah dimusnahkan, dan petapa agung Kun Zhou telah terbunuh. Semua orang di Baren Timur sedang mendiskusikan masalah ini. Meskipun Pangeran Sucilah yang menanggung semua kesalahannya, semua orang tahu bahwa orang misteriuslah yang membunuh Pangeran Suci. Siapa orang ini? Semua orang di 5 wilayah ingin mengetahuinya, dan itu menjadi fokus perhatian. Orang-orang menduga Ye Fan pasti sudah kembali. Sekarang, Tandus Timur tidak lagi damai. Pertempuran besar telah berakhir, namun badai baru saja dimulai. Meskipun kekuatan Buddha pejuang kemenangan tidak terbatas dan dapat mengintimidasi orang dengan kuat, dia telah kembali ke Gunung Meru. Tidak diketahui kapan dia akan turun lagi. Banyak orang ingin menemukan Ye Fan, terutama ras kuno. Mereka ingin tahu dunia seperti apa yang dia datangi dan rahasia apa yang dia miliki. Saat itu, belum ada yang menemukan kuali hijau dalam pertempuran di kuil leluhur dataran tengah.
Orang-orang punya alasan untuk percaya bahwa altar 5 warna terakhir mungkin memiliki beberapa rahasia terkait dengannya. Namun pada akhirnya, hanya Ye Fan yang tersisa melalui pintu masuk Star Realm. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Banyak ras kuno ingin tahu apakah ada hubungannya. Itu mungkin bukan Ye Fan. Sekarang orang-orang suci dari luar angkasa datang, jalan menuju keabadian akan segera terbuka. Siapa tahu, itu mungkin murid dari salah satu orang suci. Tentu saja tidak semua orang berpikir demikian. Beberapa orang menduga bahwa itu mungkin ulah orang luar lainnya. Mustahil, fisik suci umat manusia pasti telah kembali. Kalau tidak, mengapa dia menyerang bersama dengan pangeran suci? Bahkan anjing hitam besar yang dibesarkan oleh sialan telah muncul. Mayoritas orang sangat percaya bahwa tubuh suci umat manusia telah kembali. Dia baru saja tiba di planet kuno ini, tapi dia telah melakukan sesuatu yang mengejutkan dunia. Membunuh pangeran surgawi tidak diragukan lagi merupakan peristiwa yang sensasional. Di jalan-jalan dan gang-gang di Tandus Timur, dimanapun ada para kultivator, topik diskusi akan berhubungan dengan Ye Fan. Bahkan penduduk dataran tengah, pegunungan selatan, dan gurun barat pun sama. Saat ini, mereka semua berspekulasi kemana dia pergi dan kapan dia akan muncul. Fisik suci umat manusia terlalu kuat. Dia bahkan membunuh pangeran surgawi. Bahkan Huang Sudao dan Kilin Api tidak dapat menghentikan tragedi itu. Ini adalah sebuah tragedi, kata seorang anggota ras kuno. Menurutku dia tidak bersenang-senang akhir-akhir ini. Bahkan jika Buddha pejuang kemenangan telah berbicara dan raja-raja kuno tingkat Saint tidak akan bertindak melawannya, aku tidak percaya tidak ada orang yang berani ambil risiko. Itu benar, Kaisar Surgawi Abadi adalah dewa yang dihormati oleh semua ras. Dia membunuh pangeran surgawi dan tidak mengizinkannya membalas dendam. Pasti ada raja-raja kuno tingkat Saint yang marah. Bahkan jika mereka tidak berani melakukannya bertindak terang-terangan, mereka akan tetap membunuhnya secara sembunyi-sembunyi. Benar, dia memiliki rahasia melintasi domain bintang dan mengetahui planet kuno misterius yang memiliki kehidupan. Hanya ini saja yang akan membuat raja-raja kuno ingin menemukannya. Selama hari-hari ini, Ye Fan telah meninggalkan Tandus Timur. Semua orang mencarinya. Semua orang ingin menjadi orang pertama yang menemukannya. Jika seorang suci tidak muncul, siapa yang bisa melawannya? Ini adalah konsensus semua orang. Di era tanpa orang suci ini, mungkin tidak banyak orang yang bisa menjadi lawan Ye Fan. Pangeran surgawi telah terbunuh. Ini merupakan pencapaian gemilang yang sulit dilampaui. Huang Sudao, Jizi, dan Pangeran Suci adalah sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya. Kecuali jika karakter kuat dari alam luar turun, siapa yang bisa menjadi musuhnya? Ye Fan datang ke Old Scholar Manor dan masuk dengan sikap rendah hati. Dia tidak ingin ada orang yang mengenalinya. Sekarang dunia penuh dengan pasang surut, tidak diketahui berapa banyak orang yang ingin menyeretnya keluar. Bertahun-tahun telah berlalu, namun Old Scholar Manor tidak banyak berubah. Itu terletak di gunung surgawi dengan energi spiritual terpadat. Ada puluhan ribu lapisan energi ungu dan cahaya abadi yang pekat bertahan di sekitarnya. Anggrek berakar di puncak batu, naga banjir tua sedang bermain di kolam yang dalam, luan terbang di luar istana batu giok, dan kilin kuno tergeletak sendirian di depan platform batu. Setelah bertahun-tahun, para kultivator yang tinggal di istana sudah lama menjadi terkenal. Mereka kurang lebih sudah dewasa dan secara bertahap menggantikan generasi yang lebih tua. Di era di mana hukum Great Dao berkembang, selama mereka bekerja keras, para jenius yang mengerikan akan bersinar dan mengukir langit dan bumi mereka sendiri. Mengunjungi kembali tempat lama ini, Ye Fan melihat segala sesuatu di Old Scholar Manor dan merasa sedikit nostalgia. Ji Ziyue, Pang Bo, Kaisar Pusat, dan yang lainnya semuanya telah pergi jauh. Wang Teng bahkan mati di tangannya. Para ahli telah pergi dan tidak ada lagi di dunia ini. Tempat seperti apa yang mereka datangi? Bagaimana itu bisa disebut sebagai pelatihan paling kuat dalam sejarah? Ye Fan berjalan di sepanjang jalan menuju tempat pengasingan Old Scholar Manor. Setelah berkultivasi sampai tingkat ini, dia semakin merasa bahwa Old Scholar Manor tidak dapat diduga. Setiap tata letak dipilih dengan cermat. Gunung batu naik dan turun, puncak indah ada di mana-mana. Energi drakonik melonjak dari bumi besar. Setiap murid yang berprestasi dapat memiliki puncak gunung sebagai tempat pengasingan mereka. Ada jalan kuno berkelok-kelok yang telah ada entah sudah berapa puluh ribu tahun. Tampaknya sangat singkat, tetapi seseorang tidak akan pernah mencapai akhir. Di generasi kita, mereka yang meninggal akan mati dan mereka yang menghilang akan menghilang. Hanya sedikit dari para jenius yang menentang surga pada masa itu yang tersisa. Ada kedai teh dan toko anggur kecil di pinggir jalan yang dibangun di sepanjang gunung. Ada murid-murid dari Old Scholar Manor dan para kultivator yang duduk untuk mendiskusikan situasi dunia. Apakah menurut kalian fisik dewa telah benar-benar kembali? Dia benar-benar terlalu kuat. Dia bahkan membunuh pangeran surgawi. Siapa di dunia ini yang bisa menjadi musuhnya? Apa kalian dengar?
Seseorang melihat Wang Teng di gurun barat. Diduga dia dibunuh oleh tubuh dewa. Beberapa kultivator menyaksikan pertempuran dari jauh. Bahkan Wang Teng pun meninggal. Kaisar Utara saat itu, salah satu tokoh terkemuka di Istana Cendekiawan Ganjil, pakar paling kuat di antara generasi muda di seluruh dunia, panutan bagi generasinya, jatuh begitu saja. Banyak orang menghela nafas. Seorang jenius surgawi dari suatu generasi berakhir seperti ini. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Ye Fan. Dia menyapu bersih tokoh-tokoh teratas ras kuno dan umat manusia. Dia jelas tak tertandingi. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah tidak mendengar berita apapun selama lebih dari 10 tahun, kekuatannya akan mencapai tingkat seperti itu. Ada begitu banyak mayat di jalur pembuktian. Anak-anak suci, anak-anak dewa, pangeran kuno, dan lainnya semuanya jatuh di bawah kakinya satu demi satu. Mengapa saya samar-samar melihat kebangkitan seorang Great Emperor? Kata seorang kultivator. Ini sangat sulit untuk menemukan lawan. Jika Huang Sudao dan kilin api tidak muncul, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengendalikannya. Aku ingin tahu kapan mereka yang memiliki garis keturunan kaisar kuno akan melawannya. Pada akhirnya, akan sulit baginya untuk menguatkan Dao. Siapa yang tidak tahu bahwa sejak zaman kuno, hanya ada fisik suci yang sukses besar dan tidak ada kasus khusus yang menguatkan Dao. Selain itu, bisakah dia menghindari raja kuno setingkat suci? Rumor mengatakan bahwa ras kuno membuat gerakan-gerakan aneh. Seseorang mungkin diam-diam mengambil tindakan. Petik 2. Ye Fan mendengar diskusi mereka dan mengerutkan kening dalam hati. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Kuali abadi yang rusak bisa bersembunyi dari misteri surga. Tidak ada yang bisa menyimpulkan segalanya tentang dia, jadi dia tidak perlu khawatir akan ketahuan. Batuk, kamu datang. Pemilik kedai itu keluar. Suara batuknya sangat tua saat dia melihat ke arah Ye Fan. Kamu adalah... Ye Fan bingung tanpa henti. Tuan Old Scholar Manor dari beberapa generasi yang lalu. Orang tua itu berbicara. Dia menyeka meja hingga bersih dengan lap dan mempersilakannya duduk. Dia kemudian meletakkan sepanci anggur tua dan beberapa piring. Di sampingnya, orang-orang menjadi kacau balau. Gelas dan piring bergemerincing di mana-mana. Sekelompok orang berdiri kaget dan memandang lelaki tua ini dengan tidak percaya. Pemilik kedai kecil itu tampaknya berusia sekitar 60 hingga 70 tahun. Dia pikun dan matanya keruh. Dia sama sekali tidak terlihat seperti ahli dunia lain. Rambutnya jarang dan beruban. Fisik suci lain yang luar biasa telah muncul di umat manusia. Ini benar-benar langka. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, ada beberapa fisik suci yang meninggalkan tempat ini. Salah satunya tak tertandingi di langit berbintang lainnya, sehingga menciptakan legenda abadi. Ada juga yang bertemu dengan karakter setingkat kaisar yang mengguncang kosmos kuno. Mereka menumpahkan darah dan dikuburkan di negeri asing, kata lelaki tua itu. Ye Fan terguncang dalam hati. Ini jelas merupakan orang suci. Sudah lama ada desas-desus bahwa Manor Lord dari Old Scholar Manor adalah seorang suci tua yang hidup dalam pengasingan. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Dia benar-benar, tuan istana tua kita, seorang suci kuno. Itu dia, anak muda ini memiliki fisik suci. Dia adalah Ye Fan. Siapa sangka dia benar-benar kembali dan datang ke istana abadi benua tengah. Semua orang terkejut. Mereka mau tidak mau meninggalkan tempat duduk mereka. Keduanya bukanlah orang biasa. Terlepas dari apakah mereka muda atau tua, salah satu dari mereka dapat mengguncang seluruh dunia. Hal ini terutama berlaku untuk Ye Fan. Jika dia keluar sekarang, benua tengah akan gempar dan Wastelen Timur akan meledak. Semua kultivator di dunia akan memperhatikannya. Tidak ada satupun kultivator yang tidak ingin menemukannya. Mari kita bicara tentang jalan menuju keabadian dan ujian paling berat dalam sejarah. Yang tua ini telah menunggumu selama 14 tahun. Orang tua itu mengatur mangkuk dan piring dan menyuruh Ye Fan duduk. Dia menuangkan 2 cangkir anggur dan mengangkat cangkirnya. Setiap orang cukup sadar diri. Mereka semua mundur dan berdiri di luar kedai kecil. Masalahmu tidak kecil, kata orang suci tua itu. Ye Fan tidak berani lalai. Dia membantunya menuangkan anggur dan dengan sungguh-sungguh bertanya. Kamu berbicara tentang ras kuno, kan? Bukan hanya orang-orang ini, tapi juga mereka. Orang tua itu menunjuk ke langit dan berkata, orang suci dari luar wilayah ini, siapa di antara mereka yang dapat menginjakkan kaki di jalur langit berbintang kuno dan menemukan tempat ini sebagai orang biasa? Mereka hampir sampai. Jika mereka ditemani oleh para murid, pasti akan ada beberapa anak muda yang memukau. Anda tidak akan kekurangan lawan. Petik 2. Hong. Tiba-tiba, terjadi keributan di kejauhan. Suasananya sangat bising, dan banyak orang yang berteriak-teriak. Berita besar, berita super besar. Para Saint dari luar wilayah ini telah turun ke tanah air timur. Rumornya mereka turun 2 hari yang lalu, tapi beritanya tersegel. Baru sekarang mereka mencapai benua tengah.
Para ahli dari luar wilayah ini telah diterima oleh anggota ras kuno. Salah satu muridnya ingin menantang para pahlawan dari Wastelen Timur dan kemudian berjuang menuju benua tengah. Dia ingin menantang Huang Sudao, mengalahkan Pangeran Suci, dan menekan fisik Suci Ye Fan.